Seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian dipimpin doa sebelum belajar. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah yang terbaik. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan melakukan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, silakan perhatikan videonya, kemudian kita sama-sama nyanyi bersama dan bertepuk tangan bersama. Bangun pagi beribadah olahraga, anak bergizi. Ayo Indonesia Raya, lupa istirahat, keadaan Indonesia. Pagi beribadah olahraga, dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, sekali lagi ya. Pak. Bagus, bagus. Perhatikan ya. Bangun pagi beribadah olahraga, berjalan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Pagi beribadah olahraga, dan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu
tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah bagaimana peserta didik, bagaimana kalian bisa memahami bagaimana cara pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari ini penting untuk kalian pelajari supaya kita bisa mengelola data kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini bagaimana supaya kita bisa menerapkan cara-cara mengelola data dengan baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan cara berpikir komputasional. Sudah paham ya? Cara berpikir komputasional atau cara berpikir komputer. Ya. Oke, baik anakku sekalian, kita akan lanjut materi. Jadi materi pertama kita akan mengidentifikasi apa sih arti dari berpikir komputasional. Ini. Jadi berpikir komputasional anakku sekalian adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengelolaan data, terutama dalam konteks data sains dan kecerdasan artifisial. Oke, saya tanda di sini ya. Di sini ada kata-kata memecahkan suatu masalah. Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Kan banyak masalah di dalam kehidupan sehari-hari itu. Banyak ya? Banyak, mulai dari masalah kita di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, pertemanan kalian, baik itu masalah kita di lingkungan sekolah. Itu semua memerlukan yang namanya cara berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, kita dapat diharapkan untuk mengelola masalah. Ya, jadi setiap ada masalah yang kita hadapi, kita dapat mengelola masalah tersebut supaya bisa kita cari solusinya. Oke, kita lanjut. Pengertian pengelolaan data. Jadi pengertian pengelolaan data adalah cara menemukan dan mengelola data secara sistematis. Misalnya melalui catatan, wawancara, apalagi observasi, untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan menyajikannya sebagai temuan. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai rencana. Nah, itu yang dimaksud dengan pengelolaan data. Nah, ini yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Perhatikan baik-baik. Bukan. Ini yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Yang pertama ada namanya dekomposisi atau memecah masalah. Sekarang saya meminta pendapat kalian. Apa masalah yang paling sering kalian dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, bisa berikan contoh masalah apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan apa? Misalkan apa? Terlambat bangun. Ada yang masih terlambat bangun? Ada. Oke. Sekarang masalah kita adalah sama ya, terlambat bangun. Kita masalah terlambat bangun. Oke. Yang pertama, kira-kira apa penyebabnya kita terlambat bangun? Nah, sudah dapat. Kita sudah mendapat alasannya ya. Yang pertama begadang. Apa lagi? Begadang. Apa lagi? Selain begadang apa lagi? Terlalu sering main HP. Oke, over main HP ya. Apa lagi? Apa yang biasa menyebabkan kita terlambat bangun? Misalkan tidak menyetel alarm. Ini beberapa hal
baca dulu apa kira-kira masalah-masalah pendukungnya ini, apa yang mendukung sehingga kita terlambat bangun. Nah, itu biasanya karena paling banyak ya, karena begadang atau terlambat tidur. Ya, kita akan lanjut untuk pengenalan pola, melihat kesamaan atau perulangan. Nah, kita di sini. Di sini di antara beberapa pola ini, yang mana yang paling sering yang menjadi penyebab kita terlambat bangun? Begadang. Yang kedua, terlalu banyak main HP. HP. Ini biasanya ya. Ini adalah dua hal yang sering berulang yang menyebabkan kita terlambat Bangun. berbeda dengan terlalu sering main HP. Karena terlalu sering main HP itu membuat mata kita tidak beristirahat. Alhasil kita sulit untuk tidur. Ya, karena memori yang ada di HP itu masih tertangkap di dalam mata kita. Makanya 1 jam sebelum kalian tidur jangan dulu pegang HP kalau mau kalian tidurnya cepat. Ya, ada orang yang ketiduran sambil main HP. Ya, itu biasanya karena sudah terlalu capek. Ya, kemudian setelah kita mengenal pola, adanya kesamaan pola, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, namanya abstraksi. Apa namanya? Abstraksi. Atau fokus pada hal yang penting, abaikan yang tidak perlu. Nah, di antara keempat penyebabnya ini, yang mana yang paling penting yang kita menghilangkan? Kebiasaan begadang dengan oper main HP. Nah, kalau kita sudah menemukan apa yang paling penting, kita menyelesaikan masalah. Berarti yang perlu kita hilangkan, kita coret ini dalam keseharian kita. Maka selesailah masalah di awal, yaitu terlambat bangun. Itu yang dimaksud dengan penyelesaian pengelolaan data dengan menerapkan berpikir komputasional dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dengan algoritma. Begitulah caranya komputer bekerja. Makanya di HP kalian, di WhatsApp ada namanya Meta AI, toh? Ada? Nah, Meta AI itu adalah kecerdasan artifisial yang ketika kita memasukkan kata-kata di Meta AI, bertanya, kita pasti menjawab. Misalkan siapa Presiden Republik Indonesia, pasti menjawab Bapak Prabowo Subianto. Tidak mungkin bilang Bapak Asrullah. Kenapa? Karena komputer itu menyelesaikan masalah dengan cara ini. Seperti ini. Begitu pula dengan kita peserta didik, harus menerapkan cara berpikir komputasional ketika kita ingin menyelesaikan masalah. Bagian aku sekalian, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan bagian kita? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan aku sekalian, kita akan lanjut untuk membagi kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD kita hari ini terkait dengan pengelolaan data dan menerapkan berpikir komputasional. Oke, saya bagi kelompoknya ya. Nah, yang paling depan ini kelompok 1. Ya. Mulai dari Murni, Lisa, Wana dengan Tiara, kelompok 1. Yang di tengah kelompok 2, mulai dari Selvi, Jumriani, Rahma dengan Santi. Kemudian yang di belakang kelompok 3, Muhammad Ramli, Falian, Supriyadi dengan Asrullah. Sudah paham kelompoknya? Sudah. Oke. Saya akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Jadi kalian berkelompok akan mengerjakan. Silakan ditulis nama kelompok beserta dengan namanya. Kemudian kalian kerjakan ya. Bekerja secara berkelompok ya. Ya, silakan ditulis nama dengan
ini kalian untuk menambah. Ya, itu mesin namanya. Tulis nama, kemudian berhenti. Berhenti kan. Nama kelompok dulu, nama kelompok dulu, tulis, kemudian oke, di situ ada tujuan pembelajarannya ya. Silakan kalian untuk menuliskan sesuai dengan yang tidak dipahami. Silakan di oke, silakan ditulis. Kemudian sebentar kita akan presentasikan bersama ya. Silakan kerja. Ya, silakan ditanyakan yang kurang dipahami di materi LKPD ini. Nah, jadi kalian akan diminta untuk mengelola data. Ini. Kan tadi itu sudah kita sistem apa? Mungkin tadi contoh yang saya berikan. Iya, kan kita minuman apa, restorannya apa. Bagaimana kelompok 2? Sudah ditulis data-data yang ditemukan. Tulis ya data-data yang ditemukan. Ini di sini kan ada, di sini ada ya. Ini. Terus itu datanya di sini apa? Ditemukan. Misalkan tanya kita berdiskusi tanya tuan. Ya, apakah sering beli di sekolah, apa yang sering bawa? Misalkan di sini kan tadi kayak contoh tadi saya jelas tulis data teman-teman. Makanan di situ jadi sebagai tulis data maka makanan. Kemudian kayak kondisi itu kami jenis makanan. Tulis saja data yang kalian temukan. Itu contohnya misalkan ini apa? Minuman. Apa ini? Oh, ini jenis apa? Minuman. Jangan. Oh, misalkan minuman. Iya. Kalau bisa jangan cuma minuman, misalkan ada data lain kayak makanan, alat tulis bisa. Ya, udah silakan dilanjutkan. Ya, silakan. Lanjut berdiskusi ya. Kelompok 2 bersatu sudah dapat datanya? Ya. Ya, kalau perlu biar gantian menulis.
Jadi data yang kalian tulis adalah data yang kalian temukan di sekolah. Karena berdasarkan data itu menjadi dasar ya, akan menjadi dasar. Jadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu akan berdasar di data yang kalian temukan. Itu kan diminta 10 data. Ya, data yang sering ditemukan di sekolah. Kayak misalkan kamu tulis di situ gajah, tidak mungkin ada di sekolah gajah. Atau naga, tidak ada. Berapa? Iya, 10 data. Banyak benda-benda di sekolah itu. Banyak sekali. Kelompok kita sudah dapat 7 data. Sudah selesai datanya? Oke, apa? Ini bertanya saya. Iya, kamu bukan tempat kita untuk menulis. Kalau bukan alat untuk menulis. Kalau buku tempat apa? Sudah? Lanjut. Kalau sudah lanjut, di sini misalkan jenis minuman. Di sini apa yang harus masuk di sini? Poin dan tinte, garis dicoret baru ganti dengan poin. Berapa siswa yang suka? Ya, tergantung dengan poin dia. Sesuai dengan data yang kalian temukan. Orang. Nah, tulis berapa? Lihat data yang kedua apa lagi ditemukan yang paling banyak yang disuka. Ambil keempat data dari antara 10 ini yang paling banyak. Ya, bisa mencukupi berapa yang suka. Kira-kira berapa kamu yang suka? Satu gelas juga ada semua. Bisa 1 gelas. Jadi dia perkirakan saja. Dan sudah tinggal 3. Kalau kedua bagaimana? Dah? Ya. Ya. Kalau tidak ada 0, ganti dengan data yang ada. Ganti dengan data yang ada. Selain ini bahwa ya ganti dengan data yang ada kalau tidak ada juga. Yang ini saja ini yang nomor ini. Minuman apa yang paling banyak disukai?
Kamu udah tahu nggak di sini apa yang paling banyak disukai, yang mana yang paling banyak tulis? Apa ini? Ada berapa jenis minuman yang disukai teman-teman? Ada berapa? Itu berdasarkan data yang ada di sini. Empat apa? Ini berdasarkan ini kan data yang paling banyak. Iya. Iya. Nah ini berdasarkan berapa suka jadi T gantung data. Ada berapa? Ya, kalau satu orang satu dan dah. Ya. Manfaatnya apa tuh? Misalkan apa makanya kita dapat sebagai bahan acuan untuk mengetahui makanan dan minuman alkohol ketemu pasti. Ya. Apa lagi? Apa? Ya. Justin. Iya. Baru dengan data yang ada. Untuk apa itu? Mengetahui makanan dan minuman favorit. Silakan naik. Bacakan. Silakan. Oke, jadi sembari kalian mengerjakan, kelompok 3 akan membacakan hasil pekerjaan mereka. Ya, sebelah baca. Dan kami dari kelompok 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengerjakan akan mengerjakan hasil penelitian data yang ditemukan kartu minuman andalan. apa lagi? Lanjut berdua, apa lagi pertanyaan berdua? Oke, itu ya, oke. Demikianlah presentasi saya. Presentasi saya pada hari ini. Demikianlah presentasi saya. Demikianlah presentasi. Ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jam tangan ke kelompok 3. Jangan ketawa jangan sebentar kalian naik. Bisa boleh minum? Silakan dulu kembali. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Oke, silakan naik kelompok 1. Tahu yang sudah pasti itu Assalamualaikum dulu.
Saya bilang demikianlah data yang dilakukan oleh nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, lanjut. Ketiga. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu kembali sekalian. Oke, jadi tangan dulu semua. Yang tadi hasil kerja kelompok kita, meskipun masih banyak kekurangan ya, masih ada yang ketawa-ketawa tadi, ada yang belum serius, itu akan menjadi pembelajaran untuk kita ke depan. Jadi anakku sekalian, kita sudah bekerja kelompok untuk mengidentifikasi data-data yang kita peroleh di sekitar kita. Ya, ada tadi minuman. Apa contoh minuman tadi? Nah, minuman kayak power dan lain sebagainya. Ada makanan. Apa makanan contoh tadi? Bakwan. Ada juga alat tulis. Apa yang ada yang alat tulis? Berdasarkan hasil itu, pertanyaannya yang pertama, minuman apa yang paling banyak disukai oleh teman-teman kalian? Air putih. Air Putih. Oke, jadi kita sudah dapat kesimpulan berdasarkan berpikir komputasional tadi bahwa minuman yang paling banyak disukai satu kelas adalah air Putih. berdasarkan data yang kalian temukan dan peroleh. Oke? Sudah paham ya? Sudah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Baik, kita akan merefleksikan apa pembelajaran kita hari ini, apa yang menjadi kekurangan pembelajaran kita dan apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Kira-kira apa kekurangan pembelajaran kita hari ini? Serius. Kurang serius. Kemudian, apa yang sudah kita peroleh hari ini setelah belajar? Apa yang kalian dapatkan? Ilmu pengetahuan ini. Apalagi yang dari kita dapatkan dalam belajar berpikir komputasional. Apa yang kita dapat? Pengalaman luar biasa. Nanti apa kira-kira? Berdasarkan kita sudah mengurutkan data tadi, apa yang kita peroleh hari ini? Ternyata
berdasarkan data betul yang kita akan nanti, berdasarkan data yang kita identifikasi, kita dapat mengetahui oh ternyata satu kelas itu yang suka ke berapa, yang suka ke berapa, dan kita dapat mengetahui itu berdasarkan pendataan. Ini yang dimaksud dengan pengelolaan data. Oke, luar biasa ya pembelajaran kita hari ini. Saya harapannya semoga pembelajaran kita ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengalaman baru untuk kalian yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sudah pulang ke rumah, kita bisa menerapkan pengelolaan data di rumah kita masing-masing. Kita bisa kelola data di rumah. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan untuk kalian? Ada. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa, membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Burung gelatik di atas genteng. Kalian cantik dan ganteng-ganteng. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.